Selamat datang kembali pada sesi diskusi penilaian kematangan digital. Topik kali ini berkaitan dengan protokol penilaian kematangan digital serta langkah-langkah melakukan pengisian survei mandiri kematangan digital di rumah sakit. Di akhir sesi akan sedikit didemonstrasikan bagaimana mengakses sistem informasi DMI sebagai alat bantu untuk penilaian kematangan digital secara mandiri oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti yang diketahui bahwa ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penilaian kematangan digital. Sebagai contoh, umpamanya yang pertama adalah mendukung transformasi kesehatan digital di Indonesia atau saat ini sudah berproses untuk menggunakan platform Satu Sehat untuk mendukung interoperabilitas, kemudian menjawab beberapa indikator dari rencana strategis Kementerian Kesehatan. Kemudian penilaian mandiri dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di mana hasilnya itu langsung dapat menjadi umpan balik untuk fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka untuk meningkatkan kematangan digital di rumah sakitnya. Kemudian tentunya dengan demikian harapannya dapat beri peluang bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kemampuan secara terus-menerus dalam penerapan teknologi digital, terutama rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan pastinya karena kita melibatkan berbagai pihak, maka salah satu tujuan utamanya adalah keterlibatan dan dukungan dari berbagai stakeholder dalam rangka untuk penerapan teknologi digital yang ada di Indonesia. Nah, secara umum, proses penilaian kematangan digital terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama bahwa Bapak Ibu yang dari fasilitas pelayanan kesehatan akan mengisi survei tingkat kematangan digital melalui instrumen yang sudah kita siapkan. Kemudian mengikuti beberapa serangkaian capacity building atau sosialisasi seperti yang kita lakukan sekarang. Dan kemungkinan nanti akan ada reminder dan monitoring dari Kementerian Kesehatan dalam rangka untuk meningkatkan respon rate dari survei kematangan digital yang di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, setelah melakukan self assessment akan ada mekanisme validasi oleh Kementerian Kesehatan, di mana data-data yang Bapak Ibu isikan akan dianalisis dengan pendekatan kualitas data, sehingga jika ada data-data yang dinyatakan aneh akan dilakukan supervisi dan juga pendampingan terhadap pengisian atau validitas dari pengisian kematangan digital. Kemudian setelah dilakukan validasi akan dianalisis secara makro yang bukan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya, dan untuk menghitung tingkat kematangan digital dan tingkat adopsi dari rekam medis elektronik yang diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Tidak lupa bahwa nanti setelah analisis dilakukan akan ada sesi-sesi diseminasi dan publikasi dari hasil penilaian kematangan digital tahun 2023. Nah, salah satu output lain yang akan dilakukan di tahun ini adalah mengembangkan umpan balik yang dapat dimanfaatkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan benchmarking, membandingkan antara tingkat kematangan digital rumah sakit atau fasilitas kesehatannya dengan tingkat kematangan digital rata-rata di Indonesia atau di fasilitas pelayanan kesehatan yang serupa. Nah, dengan harapan bahwa umpan balik ini dapat digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka untuk meningkatkan kematangan digital yang ada di fasilitas pelayanan kesehatannya. Selain itu, kami juga melakukan pengelompokan berdasarkan wilayah geografis. Sejak tahun 2022, penilaian kematangan digital dibagi menjadi 6 regional, Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara, serta Papua. Hal ini salah satu yang ingin kita angkat adalah bagaimana keterhubungan antara tingkat kematangan digital di fasilitas pelayanan kesehatan dengan yang di level dinas kesehatan. Karena pengukuran tingkat kematangan digital itu tidak hanya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, namun juga ada di dinas kesehatan, baik itu kabupaten kota maupun ya provinsi, atau yang kita sebut sebagai tingkat kematangan digital level subnasional. Nah, secara keseluruhan berdasarkan data yang
terakhir tahun 2022, berdasarkan 6 grup tersebut terdapat kurang lebih 3.052 rumah sakit yang akan menjadi target responden. Tahun ini akan ditambah dengan penilaian kematangan digital pada tingkat primer. Namun demikian, dari sisi jumlah dan targetnya kami belum mendapatkan informasi yang lengkap, sehingga proses-proses untuk penilaian kematangan digital pada tingkat layanan primer ini masih dalam tahap pengembangan instrumen. Seperti yang kita lihat di dalam tabel ini, Jawa Bali rumah sakit di mana rumah sakit itu cukup banyak ya dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Nah, seperti yang dijelaskan pada sesi sebelumnya, bahwa komponen kematangan digital di fasilitas pelayanan kesehatan itu terdiri dari 7 komponen. Yang pertama berkaitan dengan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, interoperabilitas, tata kelola, manajemen dan strategi organisasi, kemampuan literasi digital dan keterampilan dari tenaga kesehatan, kemampuan analitik dari sistem informasi, keamanan data, privacy dan confidentiality, serta tingkat penerapan dari rekam medis elektronik untuk mendukung patient-centered care. Nah, secara keseluruhan, penilaian kematangan digital ini dilakukan secara mandiri atau self-assessment dengan skala penilaian DMI dan juga tingkat adopsi electronic medical record. Terdapat 7 komponen, termasuk di dalamnya adalah komponen yang berkaitan dengan rekam medis elektronik. Total pertanyaan terdapat 69 pertanyaan dengan 5 skala Likert untuk mengukur tingkat maturitas digital atau tingkat kematangan digital di organisasi secara keseluruhan. Tetapi dari sekian banyak pertanyaan itu terdapat 47 checklist pertanyaan untuk mengukur tingkat adopsi electronic medical record. Nah, sehingga output dari hasil analisis ini adalah yang pertama, tingkat kematangan digital yang terdiri dari 5 level dan tingkat adopsi rekam medis elektronik yang terdiri dari 7 level. Nah, semuanya pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan referensi-referensi yang kita ambil dari beberapa model penilaian kematangan digital yang sebelumnya pernah kami diskusikan. Nah, secara keseluruhan struktur pertanyaan kematangan digital sebagai berikut. Jadi ada komponen, di mana komponen ini contohnya adalah sistem informasi dan infrastruktur sistem informasi rumah sakit. Dan di komponen ini terdiri dari beberapa subkomponen. Sebagai contoh, umpamanya subkomponen yang berkaitan dengan front office dan subkomponen yang berkaitan dengan back office. Masing-masing subkomponen akan ada parameter. Nah, parameter inilah yang kemudian menjadi pertanyaan di dalam survei kematangan digital secara mandiri. Sebagai contoh, umpamanya pada subkomponen front office terdiri dari sekian banyak pertanyaan. Sebagai contoh, umpamanya apa saja arsitektur sistem informasi utama pelayanan pasien yang diterapkan di rumah sakit. Dan masing-masing perwakilan rumah sakit atau orang yang ditunjuk akan menjawab, atau tim yang ditunjuk di dalam fasilitas pelayanan kesehatan akan menjawab sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang terjadi di rumah sakit. Nah, tentunya kami berharap bahwa ada catatan-catatan yang menunjukkan bahwa bukti ya bahwa parameter yang bersangkutan itu memang sudah dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk saat ini kami tidak meminta dokumen pendukung, namun demikian kami sangat merekomendasikan Bapak Ibu untuk mengisi catatan khusus ini sebagai narasi untuk memberikan bukti atau evidence ya terhadap jawaban yang Bapak Ibu berikan saat penilaian kematangan digital. Untuk skala penilaiannya, karena ada 2 model penilaian. Yang pertama adalah penilaian tingkat kematangan digital atau DMI yang terdiri dari 5 level. Masing-masing level memiliki arti dan yang dapat nanti Bapak Ibu lihat di definisi operasional dari penilaian kematangan digital. Kemudian yang kedua adalah tingkat adopsi RME. Tingkat adopsi RME ini terdiri dari 8 level. Tingkat RME level 0 sampai tingkat RME level 7.
masing-masing memiliki kriteria di mana kriteria fasilitas pelayanan kesehatan dikatakan memiliki tingkat yang lebih tinggi jika semua atau fitur-fitur yang ada di dalam RME-nya di level yang lebih bawah itu terpenuhi semua. Nah, ini yang nanti dua hal penilaian ini yang nanti akan digunakan dalam analisis dan visualisasi, termasuk nanti Bapak Ibu juga bisa melihat akan ditampilkan di dalam dashboard dari masing-masing pengguna. Nah, selain menyiapkan instrumen, ada beberapa kegiatan yang nanti Bapak Ibu bisa ikuti. Salah satunya adalah sosialisasi yang saat ini kita lakukan. Lalu kemudian setelah itu akan ada beberapa rangkaian capacity building dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan juga meningkatkan literasi digital bagi teman-teman yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Sosialisasi dan capacity building akan dilakukan secara hybrid. Ada beberapa barangkali ya perwakilan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang nanti akan diundang secara luring ya, sehingga bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan konsultasi. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir dapat lihat ya video rekaman atau barangkali ikut secara online dengan webinar yang sudah akan kami siapkan. Sedangkan beberapa topik capacity building yang saat ini sedang kami susun adalah sebagai ini beberapa contoh, umpamanya arsitektur sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan, pentingnya standar data kesehatan dan interoperabilitas sistem informasi, kemudian tata kelola sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan, mengalokasikan sumber daya dalam penerapan sistem informasi dan rekam medis elektronik, dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya rangkaian capacity building ini akan menambah wawasan dan pengetahuan Bapak Ibu dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan digital di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, selain sosialisasi dan rangkaian capacity building, akan ada proses monitoring dan supervisi yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan juga tim DMI nasional. Mengingat beberapa pengalaman di tahun 2022, kami menemukan bahwa ada nilai-nilai atau tingkat kematangan digital yang agak aneh, dan ini membutuhkan validasi dan mungkin juga melakukan pendampingan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang terindikasi ya angkanya itu atau tingkatnya itu aneh. Karena kami membandingkan dengan data-data lain, data sekunder umpamanya dari RS Online, membandingkan dengan beberapa data sebagai mekanisme validasi, sehingga hal-hal yang kita temukan yang dirasa janggal akan kami lakukan monitoring dan supervisi langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, selain itu untuk meningkatkan respon rate dari pengisian instrumen kematangan digital ini, akan ada beberapa mungkin ya surat resmi dari Sekjen Kemenkes kepada seluruh rumah sakit dan dinas kesehatan, atau mungkin nanti akan ada reminder-reminder yang nanti akan difasilitasi oleh asosiasi. Kami bekerja sama dengan Persi, dengan Formiki, dan dengan beberapa asosiasi lain dengan harapan bahwa informasi yang kami sampaikan dapat sampai kepada semua rumah sakit dari Sabang sampai Merauke yang jumlahnya itu kurang lebih 3.052. Pengalaman tahun lalu tingkat respon rate-nya cukup rendah, sekitar 30%. Dan harapannya dengan adanya sosialisasi dan mekanisme pendampingan ini akan meningkatkan respon rate dan akan mendapatkan jumlah responden yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Nah, berikut ini adalah beberapa mekanisme validasi data yang akan dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana untuk meningkatkan respon rate dari fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi target pengisian survei kematangan digital di tahun 2023.
Nah, beberapa validasi yang pernah kami lakukan adalah pertama untuk memastikan kelengkapan dari data, minimal 80% dari pertanyaan itu terisi untuk dapat menjadi atau untuk eligible ya di datanya untuk dianalisis. Kemudian kita membandingkan konsistensi tingkat DMI rumah sakit dengan tahapan RME atau tahapan RME dengan karakteristik rumah sakit, umpamanya tingkat akreditasi, lalu kemudian tingkat rumah sakit, kelas rumah sakit, kepemilikan rumah sakit, dan seterusnya. Selain itu, kita juga membandingkan konsistensi tingkat DMI dengan tingkat adopsi RMA, dan mungkin juga dengan tingkat DMI dan juga DMI di tingkat kabupaten kota atau subnasional. Nah, berikut ini beberapa contoh yang menurut kami juga penting ya untuk kita pahami bersama-sama. Sebagai contoh, umpamanya ada beberapa rumah sakit yang mengatakan bahwa tidak memiliki sistem informasi farmasi, namun demikian menjawab bahwa fungsi interaksi antar obat itu sudah diterapkan di dalam sistem informasi rumah sakitnya. Agak aneh karena umpamanya sistem informasi farmasi tidak ada, bagaimana mungkin umpamanya fasilitas pelayanan kesehatan memiliki fitur ya interaksi antar obat di dalam sistem informasi rumah sakitnya. Nah, hal-hal ini yang menjadi pertimbangan pentingnya untuk melakukan validasi, supervisi, dan monitoring terhadap hasil penilaian kematangan digital yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, analisis data akan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Beberapa analisis data nanti akan dilakukan untuk kepentingan nasional dalam rangka mencari strategi ya, untuk meningkatkan kematangan digital di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, tentunya analisis-analisis berdasarkan grouping-grouping tertentu, umpamanya lokasi geografis, karakteristik rumah sakit, atau ketersediaan sistem informasi yang tercatat di dalam RS Online. Nah, beberapa analisis itu untuk kepentingan, justru untuk kepentingan fasilitas pelayanan kesehatan sendiri, tingkat DMI, tingkat adopsi rekam medis elektronik, lalu kemudian area-area mana dari komponen-komponen kematangan digital tersebut yang masih lemah di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga fasilitas pelayanan kesehatan dapat menindaklanjutinya dengan memperkuat sumber daya yang ada dalam rangka untuk mendukung kematangan digital yang lebih baik di fasilitas pelayanan kesehatannya. Nah, sebagai contoh, ini ada salah satu contoh dashboard dari salah satu rumah sakit di mana tingkat kematangan digitalnya ada di level 4 dari skala 1 sampai 5. Dan kita melihat bahwa ada perbandingan yang menarik dari tahun 2022 sampai dengan 2023. Dalam jangka waktu 1 tahun ada peningkatan ya kematangan digital untuk beberapa komponen. Dan kalau kita breakdown lagi berdasarkan parameter, ada beberapa parameter yang membaik, walaupun beberapa parameter tidak berubah secara bermakna, tetapi ada beberapa parameter-parameter yang kemudian meningkat. Yang dulunya tingkat kematangan digitalnya level 3, kemudian sekarang hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun tingkat kematangan digitalnya menjadi 4. Nah, kami berharap bahwa apa yang dihasilkan dari pengukuran ini dapat dimanfaatkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka untuk memperbaiki atau memperkuat ya strategi untuk mengadopsi teknologi digital dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien, tentunya yang utama untuk melakukan efisiensi dari manajemen organisasi, dan tentunya berkontribusi juga sekaligus berkontribusi terhadap sistem kesehatan yang lebih luas dan juga kesehatan masyarakat. Nah, langkah-langkah yang penilaian kematangan digital yang penting Bapak Ibu pahami adalah yang pertama, kami merekomendasikan bahwa pengisian ini dilakukan oleh tim yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan.
Memang kalau kita lihat dari karakteristik organisasi yang ada di Indonesia, terutama di rumah sakit, mayoritas sudah memiliki unit IT atau unit sistem informasi yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian, kami merekomendasikan bahwa tim IT ini sebagai penanggung jawab, tetapi pada proses pengisiannya sebaiknya melibatkan teman-teman yang dari latar belakang kesehatan. Karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di dalam penilaian kematangan digital yang terkait dengan proses bisnis dari pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, umpamanya clinical decision support system, selalu kemudian advanced analytics, kemudian output informasi atau data yang berhubungan dengan outcome pelayanan kesehatan. Ini merupakan hal-hal yang mungkin lebih dikuasai oleh teman-teman dengan latar belakang kesehatan. Nah, sehingga kami merekomendasikan untuk bersama-sama ya dengan tim dalam melengkapi pengisian instrumen maturitas digital ini. Pastinya Bapak Ibu bisa mempelajari terlebih dahulu melalui kegiatan sosialisasi ini, dan mungkin bisa juga mengikuti rangkaian kegiatan capacity building dengan harapan bahwa Bapak Ibu akan mendapatkan pemahaman yang lebih ya terkait dengan penilaian kematangan digital dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari implementasi sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, ada beberapa dokumen atau petunjuk yang dapat Bapak Ibu lihat dalam rangka untuk mengisi tingkat kematangan digital, dan harapannya beberapa dokumen yang dimiliki Bapak Ibu dapat dideskripsikan ya sebagai bukti ya bahwa teknologi digital itu sudah diterapkan di dalam pelayanan kesehatan atau di rumah sakit. Nah, tentunya kami berharap bahwa pengisian ini sebaiknya memang sesuai ya, harus sesuai dengan kondisi yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga output atau penilaian output level atau tingkat DMI maupun tingkat RME yang ada di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan Bapak Ibu memang betul-betul sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga untuk menetapkan prioritas maupun untuk menetapkan aktivitas yang akan dilakukan itu bisa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa mengakses penilaian kematangan digital pada URL berikut: https://dmi.kemkes.go.id, di mana setiap fasilitas pelayanan kesehatan sudah diberikan akun masing-masing dan menggunakan password default yang sudah tersedia. Dan tentunya kami merekomendasikan lagi bahwa jika Bapak Ibu sudah menggunakan password default, harapannya password ini segera diubah agar aksesibilitasnya memang dibatasi hanya untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan, tidak bisa dilihat oleh fasilitas kesehatan yang lain. Langkah awal setelah Bapak Ibu masuk, nanti akan terlihat definisi operasional terkait dengan beberapa parameter atau beberapa istilah yang mungkin muncul di dalam penilaian kematangan digital. Nah, selain itu, untuk sebagai langkah awal sebelum melakukan pengisian, Bapak Ibu diminta untuk mengisi beberapa data dasar yang itu belum tersedia di dalam instrumen yang lain. Sebagai contoh, umpamanya sejak tahun berapa sistem informasi itu digunakan, lalu kemudian sistem informasi ini menggunakan produk estimasi biaya yang dialokasikan untuk penerapan sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan, yang ini akan menjadi informasi yang penting ya untuk
benchmarking antar rumah sakit dan juga untuk menilai kebutuhan sumber daya ya, yang kaitannya untuk penerapan teknologi digital. Nah, kami juga berharap bahwa Bapak Ibu juga bisa mengisi daftar tim yang dilibatkan dalam pengisian kematangan survei kematangan digital yang dilakukan pada tahun 2023. Dan demikian kami bisa memastikan bahwa data yang diisi ini benar-benar atas kesepakatan bersama di fasilitas pelayanan kesehatan dan juga dapat mencerminkan kondisi sebenarnya yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga langkah-langkah penting yang perlu dilakukan di tingkat nasional ini bisa juga berdampak ya pada fasilitas pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, setelah pengisian kuesioner nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam penilaian per masing-masing komponen. Seperti yang tadi disampaikan, terdapat 7 komponen, komponen 1, 2, hingga 7 yang berisikan pertanyaan sesuai dengan komponennya masing-masing. Total pertanyaan kurang lebih ada 69, di mana jawabannya itu ada yang bersifat checklist atau memilih satu jawaban yang paling benar, ada atau satu jawaban yang paling sesuai ya dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ada juga yang sifatnya itu skala Likert yang sifatnya incremental. Nah, asumsi yang kami lakukan adalah bahwa jika Bapak Ibu memilih tingkat yang lebih tinggi, asumsinya adalah informasi atau kondisi ya, yang lebih rendah itu sudah terlampaui. Artinya di tempat Bapak Ibu di fasilitas kesehatan ini sudah mencakup ya hal-hal yang levelnya itu di bawah dari jawaban yang Bapak Ibu isikan. Nah, harapannya semua jawaban ya atau semua pertanyaan Bapak Ibu bisa isi selengkap mungkin dan sesuai mungkin dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, kami memang tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada kendala-kendala dalam melakukan pengisian survei tingkat kematangan digital. Salah satu kendala yang biasa kita temui adalah pertama bahwa informasi DM ini tidak sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan karena jejaringnya tidak informasi tersebut tidak sampai di jejaring atau circle-nya rumah sakit yang bersangkutan. Kemudian akses terhadap instrumen DMI elektronik terkendala. Yang paling sering adalah yang pertama username, password. Kita sudah menyediakan beberapa support ya untuk Bapak Ibu bisa akses dan bisa lihat ya sehingga kendala-kendala teknis itu Bapak Ibu bisa kita tangani. Kemudian yang kendala-kendala lain terkadang definisi operasional kurang jelas, ada perbedaan pemahaman terkait dengan definisi operasional, ada beberapa kata-kata yang mungkin tidak relevan dengan fasilitas pelayanan kesehatan, ada standar yang dijadikan acuan, umpamanya konkretnya tidak disebutkan. Kemungkinan juga ada pengulangan pertanyaan walaupun ini sebenarnya berbeda, tetapi kalimat-kalimatnya seakan-akan ada pengulangan. Nah, ini yang mungkin nanti bisa akan Bapak Ibu temui dan harapannya Bapak Ibu harus melihat lagi bahwa ini komponen yang mana dan konteksnya itu terkait apa. Sehingga ini yang membedakan antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain. Nah, kami juga tidak memungkiri bahwa ada mekanisme pendelegasian ya, dalam pengisian instrumen pada satu orang atau beberapa orang dan tidak ada mekanisme review oleh organisasi secara internal. Nah, sehingga hasil penilaian kematangan digitalnya sangat tergantung dari bagaimana orang yang didelegasikan itu menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sebenarnya kami berharap bahwa
pengisian ini dilakukan oleh tim, ya tidak dilakukan sendirian, sehingga data yang atau respon yang didapat itu betul-betul sesuai dengan kondisi sebenarnya yang ada di fasilitas kesehatan. Nah, berikut ini adalah mekanisme bagaimana Bapak Ibu bisa mengakses. Jadi seperti yang tadi di slide sampaikan, yang ada di slide sebelumnya, bahwa aksesnya ke https dmi.kemkes.go.id. Pada saat Bapak Ibu mengarah pada halaman URL tersebut, akan diarahkan pada halaman login. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi username sesuai dengan yang sudah diberikan. Umpamanya ya di sini saya buat untuk demo. Kemudian passwordnya, kemudian saya akan sign in. Pada saat pertama kali sign in, akan diarahkan pada halaman dashboard. Nah, kebetulan untuk demo yang saya pakai ini sudah terisi, dan kalau Bapak Ibu lihat bahwa isinya ini hampir sama seperti tadi di slide yang salah satu contoh dari sebuah rumah sakit. Maka tingkat DMI-nya berapa, levelnya 3, lalu perbandingannya antara tahun 2022 dengan 2023, lalu kemudian di bawahnya ini akan ada perbandingan antar waktu untuk tiap-tiap parameter penilaian. Nah, untuk melakukan pengisian, Bapak Ibu bisa langsung mengklik menu yang ada di pojok kanan atas. Ini ada titik 9 ya, 9 titik. Kalau diklik ini akan muncul menu-menunya. Untuk melakukan pengisian, Bapak Ibu harus mengklik data entry di sini. Lalu pada saat kita mengklik data entry, nanti akan diarahkan pada form pengisian survei kematangan digital secara mandiri. Namanya adalah mikro. Lalu kemudian periode yang ini pilih adalah yang tahun 2023, karena kita akan melakukan penilaian kematangan digital di tahun ini. Lalu kemudian akan muncul di halaman pertama itu adalah definisi operasional. Bapak Ibu bisa membaca definisi operasional, atau mungkin nanti kembali ke sini jika ada istilah-istilah yang kurang jelas pada saat kita melakukan pengisian. Nah, setelah itu di bagian paling bawah ada tombol next sebelah kanan bawah. Bapak Ibu bisa melakukan next, lalu kemudian mengisi data dasar. Sebagai contoh, umpamanya jumlah SDM di unit IT, apa saja latar belakang, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sehingga harapannya ini juga orang-orang yang dilibatkan dalam pengisian juga tercatat untuk nanti mengindikasikan bahwa pengisian kematangan digital ini dilakukan secara tim. Nah, begitu juga selanjutnya ada next, maka akan ada beberapa pertanyaan sesuai dengan masing-masing parameter yang dinilai. Estimasi waktu untuk melakukan pengisian kurang lebih ya 1 sampai 2 jam. Terlebih lagi kalau umpamanya Bapak Ibu mengisi bersama tim, ini ada kemungkinan lebih lama karena mungkin akan ada diskusi bersama. Demikian kami berharap bahwa pengisian ini tidak terlalu lama sehingga tidak memakan waktu dari Bapak Ibu untuk melakukan pengisian kematangan digital. Baik, saya kira demikian pengantar terkait dengan protokol pengisian atau penilaian kematangan digital dan langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan untuk melakukan pengisian survei kematangan digital tahun ini. Terima kasih.